di suatu tempat lah gitu ya. Saya datang ke sana lalu saya wawancara, saya catat hasil wawancaranya, disitulah saya tulis latar belakang perusahaan tersebut. Saya tulis seperti ini. Sebuah perusahaan memiliki beberapa departemen. Bisa jelaskan bahwa nanti untuk entitasnya adalah salah satunya adalah departemen. Setiap departemen dikepalai oleh seorang manajer. Maka di sini bisa kita gambarkan departemen itu nanti ada dikepalai oleh seorang manajer ya. Jadi di sini bisa jadi manajer ini adalah entitas gitu ya. Lalu departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai gitu ya. Berarti juga ada data pegawai, ini berarti ada entitas juga nih. Kita udah nemukan departemen, manajer, dan pegawai. Perusahaan ini dimiliki pegawai, perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian. Oh, berarti kita dapat dulu lagi nih. Untuk pegawai nanti ada pegawai tetap dan pegawai harian. Untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Nah, di sini juga ada data proyek berarti. Nah, di sini kita udah menemukan clue-nya. Berarti di sini ada departemen, lalu ada manajer, lalu ada apa tadi? Pegawai. Ya kan? Departemen memiliki satu atau lebih pegawai dan pegawai ini ada pegawai tetap dan pegawai harian gitu ya. Nah, satu lagi proyek ya. Ini yang merah-merah ini bisa jadi entitas nanti nih. Jadi kita gambarkan dulu seperti ini, baru kita tentukan satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Berarti di sini ada clue lagi nih, satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Berarti satu pegawai itu minimumnya adalah satu departemen dan maksimumnya juga satu pegawai itu adalah memiliki satu departemen. Jadi nggak mungkin pegawai itu punya banyak departemen atau pegawai tidak punya departemen sama sekali gitu ya. Berarti di sini udah jelas, nanti kita gambarkan relasi hubungan relasinya adalah 1,1. Lalu seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyeknya. Di sini ada kata-kata beberapa gitu ya. Seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek, berarti satu pegawai itu bisa mengerjakan lebih dari satu proyek gitu ya. Sesuai dengan penugasannya. Kecuali pegawai yang sedang cuti tidak mengerjakan satu proyek pun. Tidak mengerjakan satu proyek pun berarti berapa? 0 gitu kan. Berarti kita dapat clue lagi bahwa antara hubungan pegawai dan proyek itu pegawai bisa bekerja lebih minimumnya adalah 0, maksimumnya tak terhingga atau banyak proyek gitu ya. Jadi di sini bisa digambarkan untuk hubungan relasi antara pegawai dan proyek adalah 0 atau banyak. Tanggal pegawai mulai bekerja pada satu proyek harus dimasukkan. Nah, berarti di sini ada tanggal pegawai yang mulai bekerja dalam satu proyek juga harus dimasukkan. Berarti tanggal proyek dimulai itu nanti harus ada ya tanggal mulai proyek. Jadi di setiap data pegawai itu dia dimasukkan mulai tanggal berapa dia mengerjakan proyek tersebut. Satu proyek minimal melibatkan satu pegawai. Nah, satu proyek, berarti untuk hubungan antara proyek dan pegawai itu adalah minimumnya satu. Maksimumnya berarti bisa banyak ya, karena satu proyek bisa dikerjakan banyak pegawai, tapi minimumnya adalah satu pegawai. Nah, satu lagi ya, untuk yang kasus yang ini, tanggal pegawai mulai bekerja, tanggal pegawai mulai bekerja pada satu proyek itu dijadikan sebagai atribut ya kan, tanggal mulai kerjanya. Cuman di mana, apakah di entitas pegawai atau di entitas proyek? Nah, itu nanti harus cari tahu apakah tanggal pegawai dimasukkan di pegawai atau di proyek.
Bisa jadi tanggal ini akan dimasukkan di tengah-tengah atau di relasinya. Di relasinya berarti di bekerja gitu ya. Pegawai, bekerja, project. Berarti bisa jadi tanggal kerjanya itu ditaruh, tanggal kerjanya dimulai dibuat atributnya di relasi bekerja gitu ya. Nah, sampai sini itu gambaran penjelasan dari saya untuk bagaimana membedah dari sebuah kasus menjadi sebuah diagram entitas relationship, ya. Kalau kemarin kan lebih gampang dari IRD ke deskripsi penjelasan kasusnya. Nah, kalau ini agak rumit karena dari kasus ke dalam IRD-nya. Tapi kalau kita udah tahu selahnya, kita gampang aja. Jadi pertama tentukan dulu entitasnya. Lalu kalau ada atributnya, tentukan dulu atributnya, baru kita relasikan masing-masingnya antara dua atribut dulu, dua entitas. Nah, baru digabungkan dulu semuanya jadi satu gitu nantinya. Kalau udah semua baru digabung satu. Contoh lainnya adalah di sini ada requirement data penunjang, data pendukung lainnya ya. Kita bisa lihat di sini data keluarga pegawai juga dimasukkan. Oh, berarti satu data pegawai ini dia punya data keluarga juga. Setiap pegawai punya data keluarga. Nah, isinya untuk data keluarga berarti di sini ada entitas baru namanya data keluarga ya. Nah, di dalam entitas data keluarga ini nanti ada atribut namanya nama dan status. Status ini bisa jadi seperti status keluarganya sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai anak gitu ya. Atau sebagai istri atau sebagai suami misalkan. Dengan ketentuan satu pegawai bisa memiliki 0 atau lebih keluarga. Jadi bisa jadi minimumnya adalah 0 atau bisa banyak biasanya untuk data keluarga ini ya. Satu keluarga hanya memiliki satu anggota keluarga ya. Berarti untuk pegawainya dia cuma satu, minimumnya satu, maksimumnya juga satu, berarti 1,1 nantinya. Dan dan satu lagi nih ada clue-nya, satu anggota keluarga dengan asumsi yang bekerja sebagai pegawai tetap. Oh, hanya pegawai tetap saja berarti. Di sini kita dapat clue lagi, yang punya data keluarga itu hanya pegawai tetap. Berarti tidak semua pegawai. Jadi entitasnya di sini untuk pegawai nanti kan dicabangkan jadi dua, ada pegawai tetap dan tidak tetap. Nah, untuk data keluarga itu nyambungnya di data pegawai tetap gitu ya. Beberapa data penting dibutuhkan yaitu departemen, nama, lokasi, proyek, dan nama manajer dan daftar pegawai. Berarti di sini digambarkan bahwa nanti ada hubungan antara departemen dan proyek nantinya. Nah, ini nanti kalian pelajari lebih detail lagi. Nah, ini juga ya. Nanti clue-nya ini ada di sini semua. Penggabungan entitas manajer dengan pegawai. Manajer juga termasuk pegawai. Nah, ini juga clue juga nih. Manajer juga termasuk pegawai. Berarti di sini untuk manajer dan pegawai itu bisa dijadikan satu. Yang membedakan apa? Yang membedakan nanti adalah jenis tipenya. Berarti ada namanya jabatan, atribut jabatan ya. Jabatannya bisa manajer, bisa sebagai pegawai. Karena memiliki entitas dan relasi yang atribut dan relasi yang sama gitu ya. Jadi kan entitas pegawai sama manajer itu nanti jadi satu karena memiliki kesamaan. Data pegawai tetap itu memiliki NIP dan memiliki data keluarga tadi udah ya. Pada data pegawai kontrak dia tidak memiliki NIP, tapi dia ada apa nih? Tanggal mulai kontrak dan tanggal akhir kontrak. Jadi ada atribut khusus untuk pegawai kontrak atau tidak tetap, yaitu dia punya tanggal mulai kontrak dan tanggal akhirnya. Dan ada nilai kontraknya juga dimasukin. Jadi ada 3 atribut nih. Atribut tanggal mulai kontrak, atribut tanggal akhir kontrak, dan nilai kontrak. Nah, seperti itu ya. Dekomposisi tadi ya, jadi digeneralisasi antara pegawai dan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Jadi dicabangkan dengan pemodelan bisa generalization, bisa specialization. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ada di sini ya.
di tugas akhir. Jadi yang dari mulai halaman 22, 23, 24, 25 itu adalah data dari data penunjangnya atau disebut dengan requirement-nya gitu ya. Ini data penting yang nantinya ujung-ujungnya kita disuruh buatkan entity relationship diagramnya. Caranya gimana? Caranya tentukan dulu entitas yang terlibat. Tadi udah yang saya tanda-tandain. Menentukan atribut dari masing-masing entitas beserta primary key-nya harus ada ya, primary key atau disebut dengan unique key-nya. Lalu mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi yang ada, tadi digabungkan relasi-relasinya, lalu buatkan derajat kardinalitasnya yang tadi many one to many-nya gitu ya, lalu derajat minimumnya juga dibuatkan. Berarti bisa jadi menggunakan model yang ada di mana ya tadi ya, di sini ya. Ada menggunakan 0,n, 1,n, 1,1 atau juga menggunakan model cakar ayam seperti ini, kaki ayam ada nolnya gitu ya. Seperti ini juga bisa. Nanti bisa dibuatkan untuk sekarang sih modelnya bisa pakai apa aja, terserah kalian mau pakai PowerPoint juga bisa gambarinnya, atau pakai Word juga bisa, atau pakai dicoba pakai apa ya, cari di internet misalkan ada yang namanya itu di sini apa ya, cari di internet draw.io. Draw.io ini juga untuk menggambarkan diagram. Cari di situ, siapa tahu ada juga untuk khusus IRD-nya atau menggunakan simbol-simbol apa yang bisa digunakan untuk menggambarkan IRD. Ya, terserah kalian, toolsnya belum saya tentukan pakai apa, tapi kalian bisa menggunakan Draw.io untuk yang online ya. Draw.io. Jadi buka di browser, ketik Draw.io, nanti kebuka tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang belum absen? Kalau yang belum absen, silakan absen dulu. Jangan lupa absennya saya kasih kesempatan untuk absen dulu. Ada di chatnya linknya. Silakan kalian absen sebelum saya tutup. Sudah aman ya? Sudah absen semua? Oke, jadi ya, Pak. Udah Pak, udah absen kok, aman. Aman sudah, ya. Pak, Oke, kalau sudah masih ada pertanyaan apa cukup untuk kuisnya bisa dikumpulkan